Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang diusulkan untuk dibahas pada kesempatan pagi ini berkaitan dengan peristiwa di bulan ini, baik hijriyah maupun masehiyah. Kalau hijriyahnya kebetulan kita ini sekarang di bulan Safar. Dan bulan Safar itu awal perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Tapi juga berhubungan dengan momentum yang sangat penting dalam sejarah kita di Indonesia, itu 17 Agustus. Berkaitan dengan kemerdekaan. Karena ada dua bahasan, tentu yang satu akan lebih dominan dari yang lain. Saya akan lebih banyak fokusnya ke sisi sejarahnya, tapi tetap akan kita kaitkan dengan momentum kemerdekaan ini. Saya akan mengawali pembahasan dengan bercerita atau berkisah bagaimana proses perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kebetulan hijrahnya ya di bulan ini, bulan Safar, bulan kedua. Jadi hijrah beliau ini bukan di awal tahun dan juga bukan di akhir tahun. Latar belakang hijrahnya ini dimulai dari kegelisahan orang musyrikin karena melihat perkembangan dakwah di kota Makkah. Islam berkembang luar biasa dan tidak bisa dibendung. Ditambah lagi orang yang datang ke Makkah terutama dari penduduk Madinah, selain mereka menyatakan siap untuk bersama Nabi SAW, jumlahnya setiap tahun terus bertambah. Kira-kira 2,5 bulan atau sampai 3 bulan. Jadi bulan Juni tahun 622. Waktu itu ada Bai'atul Aqobah Tsaniyah. Penduduk Madinah datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Kemudian mereka menyatakan akan membaiat Nabi SAW, dan baiatnya itu isinya bukan cuma menyatakan mau masuk Islam, tapi kami ini siap hidup mati membela Rasulullah SAW. Dan ini pelajaran berharga bagi kita yang namanya berkorban, berjuang. Ketika kita sudah memilih Islam itu, salah satunya adalah kesiapan untuk berjuang untuk Islam. Apapun siap kita korbankan, bukan cuma harta, kehormatan, sampai nyawa sekalipun akan diberikan untuk Islam. Nah, penduduk Madinah waktu itu menyatakan siap, dan itu dilakukan di namanya Bai'atul Aqobah Tsaniyah. Bai'at itu janji setia, Aqobah kebetulan letaknya di Aqobah. Kalau Bapak Ibu yang berangkat haji atau umroh, kalau pembimbingnya agak rajin dan menguasai sejarah, bisa menunjukkan letaknya Aqobah, dan letaknya di daerah Mina, yang daerahnya di sekitarnya itu kita kenal ada tempat pelontaran jumroh, maka ada jumroh Aqobah. Nah, tapi letaknya bukan tempatnya bukan pas persis di tempat pelontaran jumroh, cuma agak geser sedikit, dan sampai sekarang masih ada, diabadikan dalam bentuk masjid kecil. Nah, ini dinamakan dengan Aqobah. Jadi Bai'atul Aqobah karena bai'atnya di tempat yang namanya Aqobah. As-Tsaniyah artinya kedua, karena ini yang kedua kalinya. Yang pertama sebelumnya sudah ada, nah ini yang kedua kali. Nah, mereka kumpul kemudian menyatakan janji setia. Lalu mereka menyatakan siap kalau Nabi SAW hijrah ke Madinah, mereka akan mengorbankan apapun untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau perlu nyawa, kami siapkan. Ya, kalau nyawanya punya dua gitu, tak berikan dua-duanya. Nah, itu kira-kira 2,5 bulan sebelum peristiwa awal hijrahnya. Nah, kemudian orang musyrikin merasa gelisah, kok kayaknya terus bertambah penduduk Mekah yang selain masuk Islam, kemudian diam-diam hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena apa? Penduduk Madinah sudah siap menyambut kedatangan orang-orang yang mau hijrah.
Kita kenal yang hijrah namanya Muhajirin, mereka dari Makkah ke Madinah, sementara penduduk Madinahnya dinamakan Ansor. Penduduk Ansor ini sudah siap, pokoknya silahkan hijrah, kami siap melakukan apapun. Nah, akhirnya penduduk Madinah yang sudah siap menampung itu menjadi tempat orang-orang di Mekah untuk hijrah, karena mereka merasa tidak bisa beragama. Mereka tertekan, mereka sulit untuk bisa menjalankan agama. Jangankan untuk mengerjakan kegiatan sholat di tempat terbuka, Abu Bakar itu cuma sholat di depan halaman rumahnya itu dipersoalkan oleh orang musyrikin. Dan situasinya sangat berat. Sama dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau nggak bisa melakukan apa-apa di Masjidil Haram. Nggak mungkin mengadakan pengajian. Ya, dibubarkan pengajiannya sama paman-pamannya. Ini sama paman-pamannya, sama itu kan yang menguasai Masjidil Haram kan keluarganya. Abdul Muthalib kakeknya. Lalu kalau naik ke atas lagi Hashim. Kalau ke atasnya lagi Qusay, Kilab dan seterusnya itu kan kakeknya semua. Artinya ini yang menguasai keluarga besar. Ya. Istilahnya wa ala alihi wa sahbihi katanya. Ini masih kerabatnya, masih keluarganya. Dan enggak mungkin mengadakan pengajian di situ. Kalau mengadakan pengajian di Masjidil Haram dibubarkan. Yang membubarkan masih keluarganya sendiri. Jadi tentu jangan kaget kalau misalnya mendengar ada pengajian dibubarkan, ya Nabi Muhammad SAW pun susah mau mengadakan pengajian di Masjidil Haram. Padahal itu pamannya sendiri, kakeknya sendiri. Nah, kemudian Rasul SAW saat itu akhirnya mengizinkan para sahabat berangsur-angsur atau secara bertahap hijrah. Tapi beliau sendiri belum diizinkan. Dan perlu kita ketahui bahwa upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW itu sudah beberapa kali. Ada peristiwa sekitar 6 tahun sebelum peristiwa hijrah, ketika orang-orang musyrikin datang menemui Abu Thalib, lalu minta diizinkan supaya menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Dan tawarannya begini, orang musyrikin bilang, tolong berikan anakmu, maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW yang diasuh oleh Abu Thalib. Jadi artinya padahal itu maksudnya ponaan. Nah, kemudian kami berikan pemuda atau anak yang paling ganteng, paling baik, paling ini dan itu yang Anda inginkan. Abu Thalib jelas menolak. Abu Thalib bilang, saya sudah ngurus anak ini, saya kasih makan, kemudian saya rawat, terus kemudian kalian mau ambil, kalian bunuh, terus kalian berikan anak kalian, saya urus. Ya saya rugi tuh. Maksud saya ngeramut anak sejak kecil, kemudian sampai dewasa, lalu kalian minta tolong serahkan dan kalian bunuh, kemudian kalian berikan anak yang lain untuk saya ramut. Ya saya kan rugi. Saya rugi udah ngeramut, udah merawat sejak kecil, lalu mereka minta untuk ditukar. Dan itu upaya pembunuhan pertama. Nah, yang kedua di peristiwa menjelang hijrah ini. Nah, peristiwa menjelang hijrah ini terjadinya di bulan ini. Jadi pertemuannya di bulan Safar, harinya Kamis 26 Safar, tahunnya tahun ke-14 dari kenabian atau kita kenal dengan tahun 1 Hijriah. Bertepatan dengan 12 September tahun 622. Mereka bertemu di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini kata Imam Ibnu Ishaq, tempat pertemuannya orang-orang musyrikin kalau memecahkan persoalan-persoalan penting. Kalau di kita tingkat kampung balai RW. Kalau di tingkat negara gedung DPR, MPR. Oh. Iya. Sedang hangat ya. Nah, mereka bertemu di situ. Dulu yang pertama kali bertemu di situ Qusay bin Kilab, artinya masih keturunan nenek moyangnya Rasulullah SAW. Mereka selalu kalau pertemuan di situ membahas persoalan-persoalan penting di kota Makkah. Nah,
Pada saat itu mereka merasa ada persoalan yang sangat penting, gimana caranya menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum pertemuan, yang ikut hadir hanya kabilah-kabilah khusus, terbatas. Jadi ini pertemuan terbatas. Ya, pertemuan terbatas ini kabilahnya nggak banyak dan hanya tokoh-tokoh di kalangan orang Quraisy. Ada kabilah Bani Abdi Manaf, ada kabilah Asad, lalu Bani Makhzum, Bani Jumah, Bani Saham. Jumlah kabilahnya yang ikut itu cuma 7. Dan dari 7 itu masing-masing kabilah ngutus 1, maksimal 3. Maksimal 3. Misalnya Bani Makhzum cuma ngutus 1 orang, Abu Jahal. Kemudian ada kabilah yang lain, Bani Naufal ngutus 3 orang. Bani Asad ngutus, jadi yang diutus pokoknya cuma 1, 2, maksimal 3. Dan ketika pertemuan akan dilaksanakan, Imam Ibnu Ishaq cerita, tiba-tiba ada seorang kakek tua datang menemui mereka dan mau ikut, ya, ingin ikut hadir. Lalu mereka bertanya, "Mani Syekh? Siapa jenengan ini, wahai kakek tua?" Kakek tua ini berpenampilan berwibawa. Nah, ketika datang ditanya, "Mani Syekh? Siapa jenengan ini, wahai kakek tua?" Dia mengatakan, "Syekhun min ahli Najd." Saya ini kakek tua dari penduduk Najd. Jadi di Saudi itu kalau kita membagi wilayah sampai sekarang ada Hijaz, itu Mekah Madinah, lalu ada Najd. Najd itu Riyadh, Qasim dan sekitarnya. Berarti kan daerahnya jauh. Ratusan kilometer kalau sekarang ini dari Najd ke Hijaz. Ya tentu kalau mau yang ujung sampai ujung bisa sampai 1000 kilometer. Nah, kakek tua ini berarti datang dari tempat yang sangat jauh. Dan kemudian kata Imam Ibnu Ishaq dikatakan bahwa kakek tua itu adalah iblis. Iblis yang berubah wujud menjadi manusia datang langsung ke pertemuan tersebut dan kemudian mengatakan bahwa saya inilah syekhun min ahli Najd. Saya inilah kakek tua dari penduduk Najd. Saya mendengar kalian bersepakat untuk bertemu di tempat ini pada hari ini. Lalu kalimat terakhirnya dikatakan oleh kakek tua ini, asa alla yu'dimakum ra'yan wa nusha. Siapa tahu saya bisa memberikan saran, siapa tahu saya memberikan masukan, nasihat. Sebagai orang tua, saya siapa tahu bisa memberikan saran dan nasihat untuk kalian. Sebelum lanjut, kita perhatikan di sini, bayangkan yang turun langsung adalah iblis. Kalau pimpinan tertinggi cawe-cawe untuk urusan tertentu, itu berarti ada persoalan yang sangat strategis. Itu sampai kalau turun tangan langsung. Sebab apa? Kita semua menyadari bahwa setiap hari kita ini digoda oleh setan. Dan nggak perlu iblis yang turun tangan. Tadi subuh misalnya, sebagian kita ketika mau bangun kan ada yang menggoda, ada yang sebelum subuh, ada yang ketika subuh. Gimana caranya setan mengganggu kita supaya nggak bangun subuh? Atau kalaupun bangun nggak ke masjid? Atau kalau sholatnya gimana caranya terlambat? Pokoknya kerjaannya setan. Dan itu nggak pernah iblis turun tangan langsung. Cukup pasukannya yang berjumlah sangat banyak. Dan iblis itu punya pertemuan, kalau bahasa kita monef ya, monitoring dan evaluasi gitu ya. Jadi iblis itu manggil pasukannya, para setan, lalu kemudian tanya, hari ini sudah melakukan apa? Yang satu laporan, saya mengganggu orang ini, saya menggoda orang ini, supaya nggak sholat, supaya ini dan itu. Semua yang dikerjakan dilaporkan, dan suatu ketika pernah yang melaporkan, ada setan yang melaporkan kepada iblis bahwa saya berhasil mengganggu hubungan rumah tangga suami dengan istri sehingga sampai cerai. Nah, apa kata iblis? Anta. Nah, ini markotop ya. Diberikan pujian oleh iblis.
anta. Lalu kemudian diberi mahkota oleh iblis karena berhasil merusak rumah tangga seseorang. Dan kalau kita tanya pada beberapa pegiat ruqyah, saya sempat tanya pada 3 orang pegiat ruqyah yang ada yang buka klinik maupun yang tidak, itu ternyata mayoritas kasus yang terbanyak adalah kasus yang berhubungan dengan rumah tangga. Gimana caranya suami dengan istri bertengkar, tiba-tiba marah, tiba-tiba curiga, tiba-tiba pokoknya semuanya serba salah. Jadi misalnya begini, kalau naik mobil gitu suami nyetir, lalu cerita, pemandangannya kok indah gitu ya. Istrinya bilang, indah sopo? Mantanmu dah. Ya. Kok jadi salah gitu. Saya nyebut indah, ini kan masih indah. Ganti lagi. Ini pemandangannya kok terlihat asri. Nah, tanya lagi, asri sopo? Mbak Asri dah. Jadi mau bilang indah ya salah, asri salah. Terus mau ngomong apa lagi nih? Karena semuanya dipersepsikan sebagai nama perempuan. Ya. Ya, kalau bagus gitu malah aman gitu ya. Tapi kalau nyebutnya salah, nyebutnya indah ya salah, asri ya juga salah. Nah, gimana caranya pokoknya hubungan suami istri itu jadi rusak dengan berbagai cara. Dan itu kerjaannya setan. Iblis tidak turun tangan langsung. Iblis cukup mengutus pasukannya. Nah, yang unik pada peristiwa hijrah, iblis turun tangan langsung dan hadir dalam pertemuan itu. Berarti ini ada agenda yang sangat penting. Kalau sampai cawe-cawe untuk urusan yang sangat penting ini, berarti kita tahu bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian di surat Al-Anfal ayat 30 Allah abadikan pertemuan itu, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk. Jadi ketika orang-orang kafir ini, orang-orang kafir Quraisy ini berkumpul membuat konspirasi, ada 3 yang diusulkan. Seperti yang disebutkan di ayat tersebut. 3 itu apa? Pertama, usulan pertama ini yang disampaikan, gimana caranya kalau menghentikan dakwah ini dengan cara kita tangkap aja. Muhammad ini kita tangkap, kita penjarakan. Nah, iblis komentar. Sang iblis ini mengatakan, menurut saya pendapat ini kurang tepat. Karena kalau ini diterima, nanti pengikutnya akan geruduk ke sini. Bukan cuma dari Mekah, bisa jadi yang dari Madinah pun datang ke sini, kita harus berhadapan dengan mereka. Menurut saya pendapat ini kurang pas. Akhirnya ditolak. Usulan kedua, ada yang mengusulkan kita usir aja, diusir dari Mekah ini, supaya kita nggak lihat wajahnya dan kita bisa lebih tenang. Kan sudah selesai, kalau udah diusir sudah nggak ada urusan dengan kita di Mekah. Kata iblis, nggak begitu. Kalian kan tahu orang ini tutur katanya baik, kalau berbicara bisa mempengaruhi orang, dan perilakunya juga baik sampai bisa membuat hati ini terpaut dengan ajakannya. Kalau sampai keluar dari kota Mekah dan banyak pengikutnya, itu malah justru jadi ancaman bagi penduduk Mekah. Mereka pikir iya juga ya. Nah, akhirnya usulan ketiga datang dari Fir'aunnya umat ini. Jadi likulli ummatin Fir'aun. Setiap umat itu ada Fir'aunnya. Nah, ini. Ini saya nggak tahu kalau bagian sini langsung cepat menangkap gitu ya. Orangnya di IKN. Ini Ustaz Zakir, bukan saya loh. Yeah. Dan wa fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Jadi kalau Abu Jahal yang mengusulkan, itu sudah pasti sangat jahat. Karena apa? Levelnya Fir'aun.
Ya kira-kira kayak begini Bu, Bapak Ibu sekalian. Kalau Fir'aun kan nggak mungkin nyolong uang dompet itu uangnya cuma 50.000 rupiah gitu ya. Atau seperti misalnya dalam cerita rakyat dulu cuma si kancil mencuri timun. Enggak, itu bukan levelnya Fir'aun. Nah, kalau levelnya Fir'aun mencuri triliun. Itu levelnya, kalau levelnya Fir'aun nggak mungkin nyolong 50.000, 100.000, itu bukan levelnya Fir'aun. Sehingga kalau dia melakukan kejahatan, ide-ide jahatnya Fir'aun itu nggak pernah ide-idenya yang kelas-kelasnya ecek-ecek. Ya kita belajar dari sejarah bagaimana Nabi Musa alaihissalam juga. Dan rencana pembunuhan terhadap Nabi Musa pun Allah abadikan dalam Al-Quran. Ketika wajah rajulun min aqsal Madinah, ketika datang orang dari pinggiran kota Madinah, dari luar kota Madinah, dari luar kota maaf. Kemudian yas'a dan jalan tergesa-gesa, kemudian mengatakan innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Ada sekelompok orang yang berkonspirasi untuk membunuh Anda. Ini disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, dan ini pentingnya sejarah. Kalau belajar sejarah ini kita supaya lebih mawas diri, kita belajar seperti Nabi Muhammad SAW belajar dari kisahnya Nabi Musa, bahwa Nabi Musa juga hampir dibunuh. Maka Nabi Muhammad SAW juga siap. Dan ini menjadi pelajaran berharga untuk semua yang berada pada posisi ingin menjadi pengikutnya Nabi dan Rasul. Apalagi semakin tinggi levelnya, maka ujian dan cobaannya semakin berat. Asaddun nasi balaan, orang yang paling besar dan berat cobaan dan ujiannya, al-anbiya, para nabi. Tsummas sholihun, kemudian orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang paling mendekati mereka, yang paling mirip. Jadi semakin kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka harus siap ujian dan cobaannya. Nah, kembali ke kisah tadi. Kemudian usulannya Abu Jahal apa? Abu Jahal mengatakan, sebelum mengusulkan, Abu Jahal mengatakan bahwa saya akan mengusulkan sesuatu yang mungkin tidak kalian bayangkan. Nah, usulannya, masing-masing kabilah kita mengutus anak muda, dan anak mudanya ini orang yang memang kuat dan pemberani. Lalu masing-masing dipersenjatai senjata dengan pedang yang sangat tajam, lalu kita bareng-bareng membunuh Muhammad. Jadi ini rencana pembunuhan. Kemudian tidak hanya itu, lalu direncanakan juga kalau kita melakukan ini dan keluarganya Nabi Muhammad SAW menuntut nyawa dibayar nyawa, darah dibayar darah, pasti nggak bisa. Karena darah tertumpah dan ini yang melakukan semua kita. Maka pasti akan pilih ke yang kedua. Pilihnya apa? Tebusan, diat. Kalau tebusan 100 ekor unta kita siapkan. Jadi yang bisa merancang rencana pembunuhan dengan sangat baik itu kalau orang berada pada level tertentu. Kita ini kalau nggak pernah melakukan kejahatan kan susah itu mau merencanakan kejahatan. Sekarang kalau saya berikan Bapak Ibu sekalian narkoba, tolong Pak dijual. Raiso. Memikir gimana jualnya? Mau jual di warung ya ketangkap, jual online ya ketahuan. Ya karena memang dunia kita bukan itu. Memang kita nggak bisa jualan itu. Ya, kalau jualnya jualan narkoba, tetapi kalau diserahkan ke bandar narkoba, ya itu bisa deh. Ada jalannya. Dan bisa dapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, akhirnya ketika Abu Jahal mengusulkan ini, apa komentarnya iblis? Iblis mengatakan lillahi darul fata. Hadza huwar ra'yu. Ini baru namanya pemuda. Dan ini ide yang sangat jitu. Nah, baru kali ini iblisnya setuju dengan usulan yang disampaikan. Jadi yang usulnya Fir'aun, yang menyetujui iblis. Jadi ini sudah berarti kejahatannya berada pada level yang luar biasa, dan anehnya ini dilakukan di pertemuan para tokoh dan di tempat yang terhormat.
Kok bisa di tempat yang terhormat, pertemuannya para tokoh, tapi rencananya pembunuhan? Itu kalau tidak ada dalam diri mereka rasa hasad yang luar biasa, dengki yang luar biasa, nggak mungkin muncul. Sebabnya kenapa kita harus berusaha untuk membebaskan diri, atau bahasanya memerdekakan diri kita dari penyakit-penyakit hati, salah satunya adalah penyakit hasad. Dan biasanya hasad itu, iri itu terjadi pada orang yang profesinya sama. Kalau saya punya rumah, kemudian saya jualan buku, kemudian sampingnya jualan bahan bangunan, peluang hasadnya kecil. Tapi kalau saya jualan bahan bangunan, sebelahnya jualan bahan bangunan, lalu yang datang ke sana lebih banyak daripada yang ke tempat saya, ini potensi hasadnya besar. Nah, dukun, ya. Lalu ada yang memilih pakai cara dukun gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang dilakukan karena apa? Karena potensi hasadnya besar kalau yang profesinya sama. Nah, saya lanjutkan. Jadi setelah itu kemudian begitu selesai memutuskan, dan beberapa riwayat tidak menyebutkan kapan peristiwanya, tetapi sebagian ahli sejarah mengatakan waktunya kira-kira pagi. Pagi yang belum terlalu panas, tetapi karena temanya panas, suasananya menjadi panas. Kemudian Malaikat Jibril langsung menginformasikan peristiwa tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Dan perintahnya hari itu juga tidak boleh tinggal di rumah dan harus hijrah. Malam itu juga. Karena itu Kamis 26 Safar, kalau malam berarti kan sudah masuk hari Jumat. Jumat 27 Safar. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi Muhammad SAW kemudian siang itu datang menemui Abu Bakar. Menemui 2 orang. Kebetulan kalau dalam bahasa Indonesia tulisannya dengan huruf A semua. Orang yang pertama kali temui adalah Abu Bakar. Apa yang dilakukan? Pertama ketika datang pun pakai penutup wajah di siang hari supaya tidak mencurigakan. Menemui Abu Bakar kemudian menyampaikan rencana hijrah. Dan disampaikan dengan sangat hati-hati. Apa yang dilakukan? Disampaikan kepada Abu Bakar rencana pertemuannya, kemudian rencana hijrahnya, lalu disiapkan dengan sangat detail. Yang kedua yang ditemui adalah Ali bin Abi Thalib. Ini dia A dan A, Abu Bakar, lalu yang kedua Ali. Ali diberitahu, tolong kerjakan ini dan itu. Masing-masing disiapkan dengan sangat detail. Dan pelajaran penting bagi kita dari peristiwa hijrah seperti ini adalah bahwa yang namanya tawakal itu perlu disiapkan dengan sungguh-sungguh dan detail. Kita nggak bisa mengatakan bahwa tawakal pokoknya pasrah pada Allah SWT. Enggak. Disiapkan dengan sangat detail. Nabi SAW menyiapkan dengan sangat detail apa? Tunggangannya. Untuk hijrah nanti pakai apa? Oh, pakai 2 unta. Untanya disimpan di mana? Enggak, jangan di sini. Kalau di rumah mencurigakan. Titip kepada Abdullah bin Uraikid Ad-Daili. Titip 3 hari. Dia orang kafir sehingga tidak mencurigakan. Karena ini orang yang berada pada posisi DPO, orang yang dicari-cari. Kemudian Nabi SAW mengatur putra-putranya minta pada Abu Bakar, lalu Abu Bakar mengatur semua orang dekatnya. Ada Asma, Aisyah, Abdullah, Amir bin Fuhairah. Masing-masing dapat tugas yang berbeda-beda. Asma dengan Aisyah dalam rumah, nyiapkan makan, berikut juga sampai ngikat makanannya untuk dibawa. Karena dulu belum ada plastik kresek. Ya. Sehingga kalau mau bawa makanan, gimana caranya nggak tumpah. Dan ini perjalanannya lumayan jauh naik ke atas gunung. Nah kemudian Asma saat itu pada saat mau ngikat, cari tali nggak ada. Apa yang dilakukan? Asma kebetulan punya ikat pinggang dari kain. Akhirnya dilepas, kemudian ikat pinggangnya dibagi menjadi 2. Nah salah satu yang ada itu digunakan menjadi tali untuk ngikat makanan. Maka dijuluki Zatun Nitaqaini. Seorang wanita yang punya 2 tali ikat pinggang. Karena dibagi menjadi 2. Nah Asma menyiapkan itu. Dan pada saat itu yang menarik adalah Asma tidak diberitahu tempat persembunyian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tempat persembunyiannya Abu Bakar. Tujuannya apa? Kalau nanti diinterogasi nggak bisa nunjukkan.
Beda kan dengan kalau diberitahu lalu dipesani tolong jangan cerita pada siapa-siapa. Itu namanya jadi rahasia umum. Mas semuanya mengatakan tolong jangan cerita. Nanti yang berikutnya tolong jangan cerita, tolong jangan cerita. Nah, akhirnya jadi rahasia umum. Nah, tapi Asma tidak diberitahu. Abdullah ditugasi jadi informan. Kalau pagi, siang, sore berada di kota Mekah, lihat suasana di kota Mekah. Malamnya ditugasi untuk menemui bapaknya melaporkan apa yang terjadi di Mekah. Amir bin Fuhairah ditugaskan untuk membawa beberapa ekor kambing. Salah satu fungsinya adalah menghilangkan jejak. Kalau Abdullah naik kemudian turun dan hanya kelihatan kakinya, mencurigakan. Tapi kalau ada beberapa ekor kambing, orang ketika lihat ke atas lalu lihat jejak kakinya, ini ada kaki orang dan kaki kambing. Orang akan berkesimpulan, oh ini paling penggembala kambing. Tapi kambingnya dibawa ke atas itu tujuannya untuk apa? Bisa untuk dua. Pertama untuk minum, maka minum susu kambing. Yang kedua untuk makan juga. Karena apa? Ketika kambingnya dibawa ke atas, bisa langsung disembelih di atas, kemudian dimasak dan dimakan di atas. Ini yang disebutkan oleh beberapa penulis sejarah seperti Dr. Yahya bin Ibrahim al-Yahya. Nah, sampai akhirnya itu dilakukan selama 3 hari. Jadi, kemudian Aisyah membantu Asma. Jadi 4 orang, ada Asma dan Aisyah. Sebelum saya lanjut, Asma Aisyah ini 2 orang putri putri Abu Bakar yang punya kebiasaan infaknya unik. Yang satu, kalau berinfak itu kalau ada sedikit langsung diinfakkan, disedekahkan. Kalau yang satu lagi dikumpulkan banyak baru diinfakkan. Maka kita bisa memilih salah satu dari 2 cara tadi. Karena ada di antara kita yang mungkin kalau nunggu banyak, pas begitu terkumpul banyak kok rasanya eman-eman. Nah ini berat. Lebih baik sudah sedikit aja, sedikit langsung, sedikit diberikan lagi. Kalau tipenya seperti itu. Tapi ada sebagian yang tidak masalah. Dikumpulkan banyak malah lebih luasa untuk mendistribusikannya. Silahkan pilih dari 2A tadi, Asma atau Aisyah, mau model seperti apa. Nah selanjutnya Abu Bakar kemudian jalan malam itu, dan ketika jalan masing-masing berangkat dari rumahnya, ketemu di, kalau bahasa kita kira-kira di perempatan. Kemudian berangkat bareng sama-sama ke Gua Thur. Letaknya kira-kira di sebelah barat dayanya kota Mekah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Mekah kemudian Madinah. Madinah itu di utara, Mekah di selatan. Untuk mengecoh ini Nabi Muhammad SAW tidak bergerak ke utara. Padahal ini hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Tapi justru bergeraknya ke arah selatan. Meskipun selatannya agak serong sedikit ke arah barat daya. Tujuannya supaya apa? Supaya menghindari pengejaran. Nah, orang kedua yang ditugasi adalah Ali. Ali bin Abi Thalib ditugasi apa? Pertama, ditugasi tidur di tempat tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua ditugasi untuk nganter barang-barang. Jadi ini malam ini silahkan tidur, dan tempat tidurnya sudah ditetapkan, termasuk sampai selimutnya. Selimutnya Rasul SAW itu yang digunakan warnanya hijau. Nah, kemudian Ali tidur. Dan Ali saat itu tetap tenang. Inilah yang namanya iman. Padahal beliau tahu malam itu akan ada orang-orang yang akan datang ke tempat tersebut berencana membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi Ali dengan sangat tenang bisa tidur. Kenapa? Karena Nabi SAW menyampaikan besok pagi tolong antarkan barang-barang ini. Berarti besok saya masih hidup. Kan gitu, saya disuruh ngantar. Itu yang membuat Ali tenang. Karena apa? Karena yang menyampaikan Rasul SAW. Nah itulah yang dinamakan iman. Kita ini perlu belajar keimanan untuk memerdekakan diri kita ini, lebih yakin dengan janji Allah daripada janji atasan kita. Apalagi dari janji orang-orang yang dikenal suka berbohong. Ya, lebih yakin dengan janji Allah SWT. Ya. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, kita lebih yakin dengan janji Allah SWT. Meskipun
perusahaan akan menggaji kita setiap bulan. Tetapi janji Allah itu pasti. Nah itu namanya iman. Ali bin Abi Thalib yakin, mau diperlakukan apapun malam ini, saya yakin besok masih hidup. Karena apa? Saya besok disuruh ngantar barang-barang. Nah betul malam itu Ali diinterogasi. Dan sebagian penulis sejarah seperti Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad itu mengatakan Ali itu ditangkap, diseret, diinterogasi dekat Ka'bah. Ya kalau diseret ya kira-kira ada dipukul-pukul sedikit lah. Dipukul, ditendang ya. Kemudian diinterogasi. Nah saat itu Nabi SAW sudah memperhitungkan. Makanya Ali bin Abi Thalib tidak diberitahu tempat persembunyian Rasul SAW. Supaya pada saat diinterogasi mau dipukuli kayak apapun nggak bisa nunjukkan. Karena memang nggak tahu. Dan yang kedua, Ali bin Abi Thalib pun nggak kepo dia. Tanya, "Mbok ya cerita mau kemana?" gitu ya. Enggak. Ali bin Abi Thalib ketika diberitahu seperti itu ya sudah. Disuruh tidur sami'na wa ta'na. Dan ketika diminta untuk ngantarkan barang-barang ya antarkan. Dan tidak tanya-tanya kemana sembunyinya. Nah, pelajarannya bagi kita adalah bahwa kalau kita hidup di zaman terutama sekarang ini, ketika media sosial membanjiri kehidupan kita lewat handphone kita ini, lewat perangkat kita. Maka salah satu yang kita lakukan adalah seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Membatasi untuk tidak perlu ingin tahu segala hal. Salah satu caranya media sosial sekarang ini, kalau kita buka, dia akan memberikan informasi apa saja. Kemudian kita tutup, buka lagi, itu akan ada informasi baru lagi. Dan kalau kita buka itu sampai setengah jam, 1 jam, seperti nggak akan ada habisnya. Karena apa? Informasinya banyaknya luar biasa. Nah, sekarang kita perlu menahan diri untuk tidak perlu mengetahui yang tidak perlu diketahui, tapi juga belajar untuk mengetahui yang perlu diketahui sampai sedalam-dalamnya. Maka kita perlu ngatur. Kalau yang perlu dipelajari silahkan. Bahkan ulama kita pernah ngajarkan, kalau yang perlu diketahui, dipelajari, silahkan pelajari sampai mendalam. Sampai beberapa ulama kita, ada yang sampai akhir hayatnya tidak pernah menikah, tapi membahas tentang pernikahan dengan sangat detail. Tentang kitabun nikah, tentang adab, mulai dari kalau bahasa kita sekarang berkenalan, kemudian akad, lalu membahas akad pun sampai detail. Bisa membedakan antara akad nikah dengan akad jual beli. Kan beda ya Bapak Ibu sekalian. Kalau akad jual beli kan, kalau ada akad jual beli ada namanya khiyar majelis. Kalau kita berada di forum atau di tempat jual beli, kita bisa pilih-pilih, dan juga ada khiyar aib. Kalau sudah beli barangnya, begitu saya buka, loh kok ini rusak, bisa atau cacat bisa dikembalikan. Kalau akad nikah nggak bisa. Masuk ditukar. Nggak bisa. Itu salah satu pembeda antara akad nikah dengan akad jual beli. Dan masih banyak lagi tentunya. Kemudian ada ulama-ulama yang sampai akhir hayatnya tidak sempat berangkat haji. Tapi menulis buku tentang haji dan sangat detail. Gimana caranya mereka belajar tentang haji? Sekarang ini kalau kita berangkat haji atau berangkat umroh, kita ikut manasik, kita masih merasakan beberapa hal tentang pelaksanaan ibadah haji itu masih belum tergambar dengan sangat jelas sebelum kita sampai ke sana dan melakukannya langsung. Kita diajari kalau tawaf itu begini caranya, kemudian mengangkat tangan bismillahi Allahu Akbar, kemudian kita diajari itu. Tapi rasanya ada bagian-bagian yang belum jelas sebelum begitu kita sampai di sana, begitu lihat langsung, oh gini tuh caranya. Diceritakan sholat di belakang makom Ibrahim. Gimana belakang makom Ibrahim itu sebelah mana? Tapi begitu kita sudah sampai di sana, oh di sana tuh tempat sholatnya. Terus sholat menghadap ke Ka'bah, makom Ibrahim di depan. Oh gini tuh caranya. Kita baru tahu tuh kalau sudah sampai di sana dan lebih paham kalau menjalankan. Kalau cuma belajar, rasanya pemahaman kita tidak mendalam. Tapi ulama kita, meskipun tidak berangkat ke sana, bisa mengerjakan itu semua, bisa menjelaskan itu semua dan sangat detail. Nah, itu yang dilakukan kembali ke kisahnya Ali. Akhirnya Nabi Muhammad SAW kemudian bersembunyi di gua yang namanya Gua Thur, dan lalu beliau
Sallallahu alaihi wasallam sembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Nah, maka kira-kira tanggal 1 Rabiul Awal beliau mulai meninggalkan Gua Sur menuju Mekah. Nah, selama pencarian itu, karena orang musyrikin tidak mendapatkan informasi, datang ke rumah Rasul SAW ketemu Ali, diseret, diinterogasi, nggak bisa memberikan informasi. Abu Jahal marah, beberapa orang musyrikin datang ke rumahnya Abu Bakar. Di rumah Abu Bakar yang keluar Asma. Asma ditanya, di mana bapakmu? Asma juga mengatakan, saya nggak tahu. Ini saking kasarnya, karena memang Abu Jahal, ya tadi, Fir'aunnya umat ini kasarnya luar biasa. Asma itu ditempeleng dengan sangat keras sampai antingnya lepas. Bayangkan orang kekar, orang badannya kuat, ngantem ibu-ibu. Itu sampai Asma merasakan pukulan itu di wajahnya dan antingnya lepas. Ya Asma menerima itu aja, nggak bisa apa-apa. Ini yang dihadapi orang kasar dan sangarnya luar biasa. Tapi mereka nggak bisa mendapatkan informasi karena memang nggak tahu di mana tempat persembunyiannya. Akhirnya mereka mencari. Dan mencari ke semua arah, termasuk mereka membuat beberapa langkah. Di antaranya adalah mereka menugaskan ahli jejak. Dinamakan dalam bahasa qafah. Jadi ahli jejak ini memang betul-betul sangat ahli, bisa melacak dari rumah Rasul SAW lewat jejak kaki, kira-kira orang ini berangkat kemana. Dan ternyata betul berhasil. Berhasil mencari jejak itu sampai ke depan mulut Gua Sur. Sampai di depannya. Tapi kalimat terakhirnya kemudian mengatakan, saya nggak tahu. Karena jejaknya cuma sampai di sini. Ini belok kanan, belok ke kiri, atau ke atas. Nah, disitulah yang dinamakan tawakal tadi. Usaha kita sudah maksimal, nanti bagian akhirnya serahkan kepada Allah SWT. Karena itu tinggal sedikit. Kan tinggal masuk aja. Tapi Allah yang meneruskan bagian akhirnya. Allah jaga, sehingga mereka tidak membayangkan bahwa Nabi SAW bersembunyi di dalamnya. Enggak masuk itu. Orangnya sudah dapat itu, dan sudah dapat sampai di depan. Abu Bakar khawatir sekali. Itu kalau orangnya masuk, masih dapat. Ya, pasti dapat, karena apa? Karena Gua Sur itu ukurannya enggak besar. Dan kalau mau lari kemana? Ya cuma di situ aja. Tapi Allah jaga sehingga mereka enggak ada yang masuk. Nah kemudian, lalu dibuat sayembara. Siapapun yang bisa mendatangkan Muhammad dan Abu Bakar dalam keadaan hidup atau mati, hadiahnya 100 ekor unta. Wah, orang royoan. Nah, salah satu di antaranya adalah Suraqah. Yang namanya Suraqah bin Malik Ju'sham, ya. Suraqah ini, ya, lalu sebagian orang memplesetkan ini serakah katanya. Ya. Ini cocokologi nih ya. Suraqah bin Malik. Nah, Suraqah ini tinggalnya jauh dari kota Mekah. Tinggalnya itu di daerah yang kalau kita lihat dengan Google Maps sekarang ini, dari kota Mekah lebih dari 100 km. Lebih dari 100 km, bahkan kira-kira hampir 200 km. Artinya sangat jauh. Berarti informasinya tersebar luar biasa kemana-mana. Pada saat beliau, jadi Suraqah ini sedang duduk dengan orang-orang di sekitarnya, lalu ada yang ngabari. Tadi saya lihat di pesisir itu sepertinya ada orang yang berjalan. Kayaknya Muhammad itu dengan beberapa orang. Nah, Suraqah karena ingin dapat 100 ekor unta, beliau nggak ngajak yang lain. Lalu Suraqah membohongi yang lain dengan mengatakan, oh itu bukan itu. Itu memang biasanya ada orang yang pergi ke pantai cari ikan. Supaya nggak ada ngejar. Tapi diam-diam dia nyuruh pembantunya tolong siapkan kuda dan pedang. Dan kemudian antarkan kuda dan pedang itu sampai balik bukit. Nanti saya ketemu di sana. Supaya nggak kelihatan. Nah, setelah kumpul-kumpulnya selesai, Suraqah kelihatan pulang. Tapi setelah itu langsung pergi dan mengejar, dan ternyata berhasil mengejar Rasul SAW. Tapi setiap kali kudanya sudah mendekati Nabi Muhammad SAW, selalu terperosok. Dan yang terakhir, terperosok itu sampai setengah kaki kudanya. Akhirnya Suraqah merasa ini ada sesuatu. Kok setiap kali mendekat, jatuh. Tapi kalau pada saat masih jauh, itu enggak apa-apa. Atau diarahkan ke arah yang lain, itu enggak jatuh.
Tapi setiap kali sudah mendekat, kudanya itu selalu terperosok dan Suraqah hanya jatuh. Dan kemudian singkatnya lalu Suraqah menyatakan dirinya masuk Islam. Nah, ini perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW yang kemudian saya persingkat pada bagian berikutnya. Nabi SAW akhirnya menempuh jalan hijrah yang rutenya ini menempuh jalan yang tidak lazim digunakan oleh penduduk Mekah maupun Madinah. Untuk supaya betul-betul aman membayar orang. Namanya Abdullah bin Uraikid Ad-Daili. Dan orangnya dari kabilah Daili ini tinggalnya, atau Ad-Dili tinggalnya di daerah yang memang akan dilewati. Karena dulu zamannya seperti preman ya. Kalau preman itu menguasai pokoknya kalau kawasan ini wilayah saya. Nah kemudian jalan tersebut dilalui sampai akhirnya tiba di kota Madinah. Nah sesampai di kota Madinah, tempat yang pertama dikunjungi adalah Kuba. Sebagian mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, berangkat tanggal 1, tiba tanggal 8, tapi masuk ke kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal itu selain kelahiran, hijrah, tapi juga wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, pada saat sampai di kota Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam untanya ditarik oleh beberapa orang, minta supaya berhenti di sini. Nabi SAW menyatakan, da'uha fa innaha ma'murah. Tolong lepaskan tali kekang unta. Karena unta ini sudah diperintahkan oleh Allah SWT. Nanti akan berhenti di tempatnya. Nah, sampai akhirnya tiba di tempat yang memang kemudian akan menjadi Masjid Nabawi dan rumah Rasul SAW. Banyak orang menawarkan, karena ini orang yang sangat mereka cintai, ada yang menawarkan rumahnya, Abu Ayyub Al-Ansari, silakan ya Rasulullah tinggal di tempat kami. Anda bisa tinggal di bawah, saya di lantai atas. Lalu yang lain menawarkan memberikan ini dan itu. Yang menarik adalah ibunya Anas bin Malik, dari keluarga miskin, enggak punya apa-apa. Mau nawarkan apa? Rumah enggak punya. Ya cuma kecil dan dari keluarga miskin. Mau memberikan barang juga barang apa? Tapi punya putra, namanya Anas. Apa yang dilakukan oleh ibunya Anas? Tangannya Anas dipegang ke hadapan Rasul SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, ini anak saya, anak yang cerdas. Izinkan anak saya ini untuk berkhidmat pada Anda. Apa pelajarannya untuk kita sebagai orang tua? Ini parenting. Kalau kita memperkenalkan anak kita kepada orang lain, jangan sekali-kali menceritakan keburukan anak kita. Misalnya saya bawa anak, lalu memperkenalkan ke Ustaz Syakir, ya. Ini Ustaz, ini anak saya tapi maaf, ini belingnya minta ampun. Mohon jangan ceritakan ya. Meskipun ya saya tahu juga ini beling ya, tapi tolong jangan diceritakan itu. Tapi ceritakan yang baik. Ini saya ini anak yang kita semua tahu ya, anak kita ini kelebihan dan kekurangannya, tapi kekurangan bukan untuk diceritakan ke depan orang lain, apalagi di tempat terbuka seperti itu. Kalau nanti mau diskusi gimana caranya ngatasi anak yang beling, itu nanti tempatnya terpisah. Ngobrol berdua gimana caranya ngatasi anak seperti ini. Tapi pada saat diperkenalkan jangan sekali-kali yang diceritakan keburukannya, apalagi diceritakan anak saya ini bodoh, anak saya ini beling, anak saya. Akhirnya dia merasa bahwa oh ya memang saya ini bodoh. Saya ini memang akhirnya dia merasa bahwa itu memang betul-betul ada pada dirinya. Harus dibesarkan hatinya. Dan ini diajarkan oleh ibunya Anas ke hadapan Rasul. Akhirnya Anas bin Malik diterima oleh Nabi SAW, tinggal di rumahnya selama 10 tahun sampai akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Dan Anaslah yang menceritakan banyak hal yang sampai sangat detail. Termasuk Anas yang menceritakan berapa jumlah ubannya Rasulullah SAW. Berapa ini ubannya Rasul? Anas mengatakan adat tuh, saya menghitung. Rambut putihnya Rasul SAW jumlahnya 14 helai. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah. Jadi 14 helai. Yang ngitung itu siapa? Anas, karena apa? Di rumahnya. Kan bisa ketika Rasul SAW sedang tidur lalu dihitung berapa jumlah rambutnya, rambut putihnya. Dan kalau 14 berarti sangat sedikit. Dan itu pun sebagian ulama mengatakan 14 itu terbagi di 4 tempat. Pertama, di bagian atas ini. Yang kedua sebelah kanan.
yang ketiga sebelah kiri, yang ketiga jenggot. Kalau dibagi 14 dibagi 4 berapa? Iya. Sedikit sekali kan? Maka orang kalau melihat Rasul SAW akan mengatakan rambutnya sangat hitam. Kalau cuma 14, kan cuma sedikit sekali. 14 di satu tempat saja di atas saja sudah sangat sedikit. Apalagi kalau dibagi-bagi lagi, lebih sedikit lagi. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Ya, saya mohon maaf ini lewat 6 menit dari waktu yang sampaikan.